Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. How are you today? Fine, Miss. Okay, great. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Alright, everyone is present. Let's start this learning with a prayer. Please pray on with the prayer. Ayah terhormat, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, bolehlah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, thank you, Karan, for leading the prayer. Today, we will learn about system of linear equation with three variables. Atau dalam bahasa Indonesia disebut sistem persamaan linear dengan 3 variabel, atau disingkat SPLTV. Pertama-tama, kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu student can determine the variable from contextual problem relate to system of linear equation with 3 variable. Jadi siswa dapat menentukan variabel dari permasalahan kontekstual yang ada pada berkaitan dengan SPLTV. Kemudian student can create mathematical model from contextual problem relate to system of linear equation with 3 variable. Siswa dapat membuat model matematika dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Kemudian student can create a system of linear equation with 3 variable in the contextual problem. Jadi siswa dapat membuat SPLTV dari permasalahan kontekstual. Dan yang terakhir, student can solve contextual problem relate to the system of linear equation with 3 variable. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah introduction, kemudian ada example, lalu ada group discussion, selanjutnya ada reflection and drawing conclusion, dan yang terakhir adalah closing. Are you ready to learn, guys? Yes. Okay, nice. Nah, ini adalah contoh penerapan dari SPLTV pada kehidupan sehari-hari. Di sini dapat kalian lihat ada gambar apa aja? Yang pertama, ini adalah gambar pempek ya, teman-teman. Terus yang kedua ada gambar apa? Oke, betul. Ini adalah gambar ramen yang kedua. Terus ya, lalu ada yang ketiga, itu gambar sate. Lalu yang paling ujung uang. Nah, di sini juga ada variabel X, Y, dan Z. Lalu, apakah ada yang bisa membuat persamaan linear dari apa yang telah kita ketahui di sini? Ada yang bisa? 2x ditambah 3y tambah z sama dengan 108 lebih. It's great. Yaitu 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 108.000. Nah, untuk bentuk umum dari SPLTV itu sama sebenarnya, tapi menggunakan 3 persamaan. Jadi ada 3 persamaan di dalam SPLTV, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Itu untuk persamaan pertama. Persamaan kedua ada A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Lalu persamaan ketiga ada A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, A1, A2, A3 merupakan koefisien dari X. Lalu B1, B2, B3 merupakan koefisien dari Y. C1, C2, dan C3 merupakan koefisien dari Z. Kemudian D1, D2, D3 merupakan konstanta dan X, Y, Z merupakan variabel. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Nah, kalian masih ingat kan bagaimana cara menyelesaikan SPLTV yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya? Ada 3. Yang pertama,
eliminasi, kedua, dan ketiga, oke, good job. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, langkah-langkah untuk menemukan solusi dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SQL TV adalah yang pertama, kita memisalkan variabel X, Y, dan Z. Kemudian yang kedua, kita memodelkan permasalahan kontekstual dari SQL TV, dan yang ketiga kita menuliskan apa yang ditanyakan. Yang keempat, kita mencari solusi. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Nanti dapat kalian ingat ya teman-teman langkah-langkahnya. Nah, di sini kita dari langkah pertama kita akan memisalkan variabel X, Y, dan Z-nya. Untuk variabel X itu dimisalkan apa? Ada yang ingin memisalkan? Maju ke depan. Apakah ada yang bisa? Mungkin Vera? X-nya itu misalkan nasi padang, lalu Y-nya misalkan ramen, lalu Z-nya itu kita misalkan dengan nasi goreng. Ya. Terima kasih Vero atas jawabannya. Oke, menurut teman-teman, apakah permisalan dari Veron itu betul? Mungkin bisa ditambahkan banyaknya porsi nasi padang, banyaknya porsi ramen gitu. Apakah jawaban dari Cecil betul, teman-teman? Apakah yang akan kita cari adalah banyaknya porsi atau harganya? Antara mau yang mencari harga atau nasi padang, harga atau banyaknya porsi. Tapi kalau misalnya X sama dengan nasi padang itu mungkin kurang merepresentasikan dulu menurut saya. Terima kasih Cecil atas jawabannya. Jadi kita akan memisalkan X-nya itu adalah harga dari satu porsi nasi padang. Enggak mat. Bentar. Kita pindah ke bagian sana. Kemudian Y-nya apa teman-teman? Harga satu porsi ramen. Dan Z-nya?
Ada satu porsi nasi bubur. Itu langkah pertama. Setelah itu langkah kedua apa? Langkah kedua dari menemukan solusi dari SPLTV. Ada yang tahu teman-teman? Memodelkan. Nah, di sini dari gambar ini ada satu porsi nasi goreng, 2 porsi nasi padang, lalu ada 1 porsi ramen dengan total harga 94.000. Ada yang bisa membuat persamaan linearnya? Oke. Bisa salah satu menyebutkan? Mungkin Kalista? Satu Z. Dua X ditambah Y sama dengan 94.000. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua. Ada yang bisa? Berapa? X plus 2Y tambah Z sama dengan 86.000. Ini persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiga. Berapa? Persamaan linearnya apa? 3X Tambah 2Y plus Z sama dengan 142.000. 142.000. Langkah berikutnya apa? Setelah kita memisalkan dan memodelkan, kita menuliskan apa yang ditanyakan. Nah, di sini ibu meminta mencari harga 2 porsi nasi padang, kemudian harga 1 porsi ramen, dan harga 1 porsi nasi goreng. Selanjutnya kita menentukan solusi dari permasalahan yang telah kita dapatkan. Kita lakukan eliminasi pada persamaan 1 dan 2. Kita peroleh apa teman-teman? Dari eliminasi persamaan 1 dan 2? Negatif X. Negatif apa dikurangi? Dikurangi. Oke, dikurangi Y sama dengan, kan ini Z dikurangi Z 0. Kemudian 94.000 dikurangi 86.000? 8.000. Kemudian kita ubah samaannya menjadi Y sama dengan X dikurangi 8.000.
Ini merupakan persamaan keempat. Selanjutnya kita lakukan eliminasi lagi pada persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya apa teman-teman? X plus 2Y plus 2Y plus Z sama dengan 86.000. Kemudian persamaan ketiga 3x ditambah 2y tambah Z sama dengan 142. kemudian kita eliminasi diperoleh negatif 2x 2y dikurangi 2y 0 Z dikurangi Z 0. Kemudian 86.000 dikurangi 142.000 negatif 56.000. Kemudian kedua ruas kita bagi negatif 2, peroleh X sama dengan 28.000. Betul ya teman-teman? Nah, di sini kita peroleh nilai X. Setelah kita memperoleh nilai X, apa yang harus kita lakukan? Persamaan Kita substitusikan X ke persamaan 4. Kita tulis dulu persamaan 4 itu Y sama dengan X kurangi 8.000. Y sama dengan X nya tadi 28.000 dikurangi 8.000. Kita peroleh Y sama dengan 20.000. Setelah kita menemukan nilai X dan Z, kita lakukan apa? X dan Y salah satu persamaan 1, 2, dan 3. Ya, kita misalkan kita ambil persamaan 2, lalu kita substitusikan nilai X dan Y. Kita tulis dulu X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 86.000. X-nya tadi berapa? 28.000 tambah 2Y 20.000 ditambah Z sama dengan 86.000. 28.000 ditambah 2 kali 20.000 berapa? 68.000 tambah Z sama dengan 86.000. Kemudian Z sama dengan 86.000 dikurangi 68.000. Diperoleh berapa? 18.000 rupiah. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan jawaban dari pertanyaan ini? Harga 2 porsi nasi padang berapa? 56.000. Kemudian harga 1 porsi ramen 20.000. Dan yang terakhir harga 1 porsi nasi goreng 18.000. Oke. Apakah sudah jelas dari langkah-langkah yang telah kita lakukan? Ya, sudah jelas ya. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 3. Kelompok pertama beranggotakan Ara, Veron, dan Helena. Kelompok kedua Elvi, Ayu, dan Willy. Kelompok 3 adalah Kalista dan Cecil. Nah, hasil dari diskusi kelompok ini nanti dikumpulkan ya teman-teman sebagai penilaian. Saya beri waktu 3 menit untuk berdiskusi. Nanti kelompok 1 menuliskan permisalan sampai dengan yang ditanyakan. Kemudian kelompok 2 menuliskan kesimpulan. Lalu untuk kelompok 3 dapat membuat solusi.
menuliskan solusi untuk maju ke depan. Apakah sudah selesai? Ada kesulitan? Ya, waktunya tinggal 1 menit ya untuk diskusi. Oke, waktu diskusi sudah habis. Kelompok 1 dapat menuliskan permisalan sampai dengan yang ditanyakan. Silakan perwakilan kelompok 1. Elena. Jadi, bahasa Indonesia boleh.
Kalista atau Cecil? Semua dari Ya, solusinya aja. Ya. Kelompok selanjutnya bisa menuliskan kesimpulannya di depan. Saya menunggu teman-teman lain menuliskan jawabannya. Kita cek dulu ya. Dari permisalan, di sini S adalah harga 1 kilo apel, Y adalah harga 1 kilo anggur, dan Z adalah harga 1 kilo jeruk. Kemudian persamaannya sudah betul, lalu ditanyakan harga 1 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk. Di sini apakah ada yang jawabannya berbeda? Tidak, semuanya sama ya. Ditulis di sini aja. Terima kasih kelompok 3. Oke, untuk solusinya sudah dihitung oleh kelompok 3. Peroleh X-nya adalah 12.000, Y-nya sama dengan 18.000, dan Z-nya sama dengan 7.000. Kemudian kesimpulannya, terima kasih. Kesimpulannya, harga 1 kg apel 12.000, 1 kg anggur 18.000, dan 1 kg jeruk 7.000. Selanjutnya, refleksi dari kegiatan hari ini. Adakah yang bisa merefleksikan perasaannya setelah mempelajari SPLTV? Mungkin Jelena, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran ini? Ya. yang mengetahui baru dan minat yang selalu gitu. Ya, terima kasih Jelena. Selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan pada hari ini? Ayo. Kesimpulan.
mengetahui cara-cara eliminasi substitusi. Oke, terima kasih Ayah atas kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah system of linear equation three variable is a group of mathematical equation consisting of three linear equation that has three variable is a relate to each other. Nah, untuk bentuk umum dan metode penyelesaiannya bisa dibaca, dan ini adalah referensi yang untuk memperdalam kalian dalam belajar SPLTP. Sekian, terima kasih. Pembelajaran hari ini saya tutup. Semoga dapat berguna dan sampai jumpa kembali. Terima kasih, Bu.